Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa kurikulum perlu berubah. Aksi nyata topik kurikulum merdeka. Bersama saya Emalia Suryani, SPD MKM Diploma Montessori dari TK Islamic Green School Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya kita akan bahas apa kurikulum itu. Kurikulum itu diibaratkan sebagai sebuah kendaraan. Guru adalah sopir dari kendaraan tersebut. Pembelajaran ibarat jalan yang akan ditempuh. Sopir mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, seorang supir harus menguasai keadaan kendaraannya dengan baik, mengetahui penumpangnya masing-masing yang ada di atas kendaraannya. Yang lebih penting adalah mengetahui persis jalan yang akan ditempuh agar tercapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kurikulum itu sesungguhnya hanyalah seperangkat benda mati, program belajar bagi siswa yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya dikatakan bahwa kurikulum sebagai jembatan mutu pendidikan. Nah, sedangkan definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Mari kita lihat kembali filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwasannya pendidikan merupakan sesuatu yang tidak statis, melainkan pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis. Pendidikan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Selama sepanjang tahun 2000 sampai dengan saat ini, setidaknya ada 4 kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, kurikulum 2013 atau K13, dan juga kurikulum merdeka saat ini yang sedang dilaksanakan. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan di Indonesia berubah. Kurikulum Merdeka Belajar menjadi gebrakan sekaligus solusi atas pembelajaran di Indonesia saat pandemi. Dengan memanfaatkan secara maksimal jaringan internet, teknologi, informasi, dan komunikasi. Sampai di sini sepertinya kita semua sepakat, seperti yang Bapak Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kurikulum merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Jadi, apakah kurikulum perlu berubah? Ya, kurikulum perlu berubah menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman agar relevan, efektif, dan efisien, serta yang paling utama agar tercapainya tujuan pendidikan Indonesia.